ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana tanpa nikmatnya lah kita tidak bisa berkumpul di sini, yang insya-Allah selalu Allah berikan rahmat wal inayah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Okey, saya sebelumnya yang terhormat kepada guru mata kuliah Tahsinul Quran wal Qiraatul Kitabah. Nah, Bapak Ghazali hafizallahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kemudahan, diberikan rezeki yang melimpah, dan apa yang beliau ajarkan kepada kita insya-Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kami di sini sebagai kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian ilmu tajwid. Sebelumnya saya di sini sebagai Muhammad Ilham Mufti, sebagai MC ataupun pembawa acara. Okey, tips selanjutnya ialah pembahasan dari materi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pempelajaran atau pengertian ilmu tajwid. Nah, sebelum itu kalian pasti bertanyakan apa itu ilmu tajwid? Apa itu definisi of ilmu tajwid? Nah, ilmu tajwid itu di dalam bahasanya yaitu untuk memperindah bacaan. Nah, dan sesuai etimologi, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang membahas tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang disebutkan dan sesuai makharijul huruf yang terdapat pada hurufun hijaiyah. Baiklah, selanjutnya ialah pembahasan hukum yang akan disampaikan oleh saudari kami, yaitu Dini Rahma. Kepada beliau waktu yang tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahma. Di sini saya sebagai narasumber akan menyampaikan tentang ilmu hukum tajwid. Mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Artinya, jika ada sebagian kaum muslimin yang mempelajari ilmu tajwid, gugurlah sebagai kaum muslimin lainnya untuk mempelajari ilmu tajwid. Yang kedua yaitu fardu ain. Fardu ain adalah mendekati kewajiban seorang muslim, baik yang kecil maupun yang besar, untuk mempelajari ilmu tajwid sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indah. Di sini saya sebagai narasumber akan menjelaskan tentang tujuan mempelajari ilmu tajwid. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran ilmu tajwid. 1. Agar pembaca dapat melafazkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Yang kedua yaitu agar dapat memelihara kemurnian dalam membaca Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tiga yaitu agar menjaga lisan pembaca agar tidak terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdini. Saya di sini sebagai narasumber. Saya akan menjelaskan tentang tingkatan tempo bacaan dalam Al-Quran. Tempo bacaan Al-Quran yang diakui oleh ulama qiraat ada 4. Yang pertama, at-tahqiqu, tahqiq, yaitu bacaan Al-Quran secara lambat dan bertajwid, yakni biasanya digunakan untuk mengajarkan Al-Quran secara sempurna. Yang kedua yaitu bacaan secara at-tartilu, tartil, yaitu bacaan secara lambat dan bertajwid yang sesuai dengan standar. Bacaan ini juga berada di antara pertengahan antara bacaan tahqiq dan tadwir. Bacaan ini juga disebut bacaan yang paling bagus karena sesuai dengan bacaan
Al-Quran pada saat diturunkannya. Yang ketiga, yaitu bacaan at-tadwir. Bacaan ini tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Yang keempat, yaitu bacaan al-hadar, yaitu bacaan yang dilakukan dengan tingkatan paling cepat dan tetap mempraktikkan tajwidnya. Kesalahan dalam mempelajari ilmu tajwid. Kesalahan membaca Al-Quran disebut lahen. Lahen dibagi menjadi dua, yaitu lahen jali dan lahen kahfi. 1. Lahen jali adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran, baik yang dapat mengubah arti ataupun tidak. Contohnya, Rabbil Alamin dibaca Rabbil Alamin. 2. Lahen kahfi adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran yang tidak sampai menyalahkan huruf qura, seperti tidak membaca guna, kurang panjang dalam membaca mad jaiz munfasil, dan lain-lain. Kita telah menyelesaikan diskusi atau pembahasan materi kami yang sudah para narasumber kita sampaikan. Demikianlah diskusi kami. Apabila ada kata-kata salah atau dalam penjelasan tidak sesuai dengan materi yang mungkin sesuai di dalam buku, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun.